Selamat hari Minggu yang ke-31. Hari ini gereja merayakan Minggu biasa yang ke-31. Dalam bacaan Injil, kita mendengarkan dari Injil Markus. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, perintah manakah yang paling utama? Dan Yesus menjawab demikian, perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua, ini jawab Yesus. Perintah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita diajak untuk merenungkan tentang cinta kasih. Sebelum melanjutkan renungan saya ingin mengisahkan pengalaman saya di sebuah pesantren. Ketika kami mengadakan bakti sosial di sebuah panti jompo, dan di panti jompo itu ada di dalam pesantren. Seorang bapak itu mengatakan kepada saya, dia adalah seorang Islam. Dia mengatakan begini, Mas, ajaran Mas di Katolik itu sangat bagus. Yesus itu mengajarkan cinta kasih, tapi saya sendiri kurang melihat orang Kristen itu menghayati cinta kasih yang Yesus ajarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, komentar dari Bapak tadi ini sebetulnya adalah tantangan bagi kita atau challenge buat kita. Apakah kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu mempraktekkan hukum yang pertama dan utama, yakni cinta kasih? Seringkali kita sebagai orang Kristen, cinta kita kurang tulus kepada sesama, juga kepada Tuhan. Nah, pada hari ini Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mencintai yang sejati, harus cinta kepada Tuhan Allah kita dan juga mencintai sesama kita. Nah, refleksi yang menarik untuk kita pada minggu ini, Bapak Ibu saudara-saudariku, saya ingin mengartikan atau mendefinisikan atau merefleksikan minimal untuk pribadi saya, dan moga-moga bisa juga menjadi refleksi dari Bapak Mama sekalian, supaya kita makin menghayati cinta kasih yang diajarkan oleh Yesus. Nah, saya mengatakan begini, cinta kepada sesama dan kepada Tuhan itu adalah ketika kamu duduk bersama seorang sahabat dikala dia susah, mendengarkan sharingnya dengan penuh perhatian, ada tinggal bersama dengan dia. Itu cinta kepada sesama. Kemudian cinta kepada sesama dan kepada Tuhan adalah ketika Bapak Ibu rajin misa, rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, tetapi juga rajin beramal, memperjuangkan keadilan dan melakukan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudariku, cinta kepada sesama dan cinta kepada Tuhan adalah ketika kita selalu memberi kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang membangun kepada orang-orang di sekitar kita. Kita sebagai orang yang menghayati cinta, berusaha untuk memberikan kata-kata yang positif. Cinta kepada Tuhan dan kepada sesama adalah ketika kita sedang marah, rendahkanlah suaramu. Karena ketika kita merendahkan suara, kemarahan yang ada, persoalan yang ada, kita masukkan di dalam keheningan, dan kita menjadi lebih jernih melihat persoalan seperti sungai yang keruh atau air yang keruh. Tapi ketika kita membiarkan dia mengendap, kita bisa melihat ke kedalaman dengan lebih jernih. Jadi cinta kepada Tuhan dan sesama adalah
ketika kita merendahkan suara dan masuk dalam keheningan. Cinta kepada Tuhan dan sesama juga adalah ketika kita selalu berdoa di depan sakramen Maha Kudus, tetapi juga kita memberikan pertolongan kepada sahabat yang membutuhkan pertolongan kita. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudariku, refleksi yang ada, refleksi yang kita renungkan pada minggu yang ke-31 ini memberikan insight buat kita untuk semakin mencintai Tuhan sekaligus juga mencintai sesama. Jadi relasinya adalah vertikal dan horizontal. Saya cinta kepada Allah, tapi saya juga harus cinta kepada sesama. Itu baru namanya seimbang dan bagian dari kita menghayati cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada hari ini. Amin.